Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Jebol pagar belakang 9 narapidana di lapas narkotika Doyo Jayapura kabur. Harga beras di Merauke mulai mahal. Cabai rawit di Merauke masih mahal, pedagang datangkan dari Makassar. Sembilan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Doyo, Kabupaten Jayapura, Papua berhasil melarikan diri. Mereka memanfaatkan kelengahan petugas. Mereka menjebol pagar belakang lapas yang sedang direnovasi. Lalu mereka berhamburan keluar. Petugas sempat melepaskan tembakan peringatan namun tidak dihiraukan. 4 narapidana berhasil ditangkap lagi, namun 5 lainnya hingga kini masih buron dan diburu petugas. Direktur Reserse Narkoba Polda Papua, Kombes Alfian mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Satuan Narkoba Polres Jayapura dan saat ini tengah mengejar 5 narapidana. Telah terjadi kaburnya 9 tahanan narkotika di lapas Doyo Sentani, yaitu dengan menjebol trali belakang pagar, yaitu tralis belakang. Kemudian mereka lari, yaitu Doyo tralis belakang itu sedang ada dilakukan perehapan ya, dari daerah gedung, sehingga mereka memanfaatkan yang lagi direhab bangunan belakang tersebut. Kemudian Sat Narkoba Polres Sentani telah bersama lapas dan masyarakat lainnya bekerja sama melakukan pencarian terhadap tersangka yang kabur, tahanan narkoba tersebut. Tahanan yang kemudian sore itu tahanan sudah tertangkap 4 orang. Rata-rata tahanan yang kabur ini dijatuhi hukuman di atas 5 tahun penjara, dan di antara mereka merupakan warga negara Papua New Guinea. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua. Harga cabai rawit di Pasar Romanggu, Merauke, Papua Selatan saat ini bertengger di harga Rp185.000 per kilogram. Selain itu, masyarakat juga sulit mendapat cabai rawit karena stok di pasaran tidak banyak. Pedagang akhirnya mendatangkan cabai rawit dari Makassar untuk menambah ketersediaan cabai di pasar. Harga cabai rawit dari Makassar ini dijual lebih murah Rp150.000 per kilogram. Salah satu pedagang cabai, Adi, mengatakan penyebab pasokan cabai berkurang karena faktor kekeringan. Selain itu, di beberapa sentra pertanian cabai, seperti di distrik Semangga, tanaman cabai petani terserang hama sehingga banyak yang mati dan rusak. Cabai rawit sekarang yang lokal Merauke itu berapa per kilo? 185. 185 ya sekarang. Tapi barangnya ada nggak? Ya ada, cuma susah. Susah ya? Ya. Nah sekarang ini dari mana nih yang baru ini? Ini dari luar, dari Makassar. Dari Makassar. Berapa per kilonya kalau dijual ini? 150. 150, oh ditekan harganya ya? Iya. Kalau cabai besarnya berapa ya mas? Yang ini? Iya cabai besar. 140. 140, berarti tetap ya? Iya tetap. Kalau yang ini keriting kan? Iya keriting. Kalau cabai besarnya berapa? Sama. Sama juga ya? Tapi stoknya banyak juga nih? Ya agak sedikit juga. Kenapa bisa gitu mas? Ya faktor yang mungkin ya. Udah kemarau ya? Iya kemarau ini, cuaca ini kurang. Nah, kendalanya seperti apa di tempat itu penanaman cabai itu mas? Ya itu sudah musim itu karena dapat penyakit apa, rontok-rontok itu daunnya. Rontok itu ya? Sama seperti cabai rawit, ketersediaan cabai keriting dan cabai besar juga semakin menipis, sehingga harganya kemungkinan masih bisa naik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Berbeda dengan harga cabai, selama 3 bulan ini, harga beras di Merauke cenderung stabil dan tidak ada lonjakan harga selama beberapa pekan.
Namun dari pantauan, di pusat penjualan beras lokal Merauke di Jalan Ermasu, sejumlah pedagang mulai menaikkan harga beras rata-rata di kisaran Rp1.000 per 1 kilogram. Masih harga yang lama atau memang sudah ada kenaikan? Saya masih harga yang lama. Gitu. Tapi ada sebagian juga penjual yang kasih naik. Kenaikannya sampai berapa dia? Dia kasih naik 1.000, kalau saya masih harga tetap. 1.000 per kilo ya? Iya. Kenapa sampai dikasihnya seperti itu? Mungkin meraup keuntungan lebih tinggi. Oh gitu. Iya. Tapi kalau stok beras banyak? Sekarang banyak. Banyak ya? Ini kan masih musim kemarau. Kira-kira masih bertahan sampai berapa lama untuk harga yang stabil ini? Perkirakan ini masih bertahan 2 bulan sih menurut prediksi saya. Musim kemarau yang mulai terjadi di sebagian wilayah Merauke menyebabkan sebagian petani mengurangi aktivitas. Kendati demikian, sebagian petani di kawasan Kurik, Tanah Miring, dan Semangga masih memiliki stok beras hasil panen lalu. Menurut pedagang, kenaikan harga beras tetap akan terjadi 2 bulan ke depan karena stok beras di tangan petani mulai menipis. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Kusworo mengunjungi kantor pencarian dan pertolongan Manokwari. Kepala Basarnas melihat langsung kesiapan peralatan SAR Manokwari untuk menghadapi bencana. Kusworo meminta seluruh personel Basarnas Manokwari tetap menjaga kompetensi, terutama saat menghadapi situasi dan kondisi yang buruk. Ia mengingatkan SAR tidak hanya menangani musibah kecelakaan kapal laut, pesawat, bencana alam, maupun penanganan khusus lainnya. Kabasarnas juga menyoroti jumlah personel SAR yang terbatas. Menurut dia, tahun ini ada penambahan sekitar 50 personel dengan kualifikasi khusus dan diutamakan putra daerah. Untuk melatih anggota SAR khususnya di Manokwari ini dalam penanganan, pencarian dan pertolongan korban di laut karena kecelakaan pesawat. Ya tentunya kemampuan kita tidak hanya di situ saja, kita mencari, menolong, menyelamatkan dan mengevakuasi bentuk kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat dan kecelakaan di darat, dan juga bencana dan juga satu kondisi penanganan khusus. Ya. Dan itu salah satunya agenda saya ngecek kesiapan dalam rangka itu. Personil yang ada di sini kita selalu tetap menjaga kompetensi dan selalu mempersiapkan untuk menghadapi satu kondisi yang terburuk, dan kita harus selalu berdoa yang terbaik. Walaupun kendala-kendala yang ada tadi sudah disampaikan oleh Kepala Kantor SAR yang ada di Manokwari, salah satunya jumlah personil yang insya Allah nanti tahun ini ya sudah kita rencanakan di awal tahun, kita sudah mapping ya, tentang jumlah personil dengan kualifikasinya. Ini tahun ini rencananya kita adakan ada sekitar 50 ya. Sekitar 50. Kabasarnas juga memberikan semangat serta memacu anggota untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan SAR dalam menghadapi berbagai situasi darurat di wilayahnya. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.